penyanyi aku yang satu ini, energik, pinter ngedance, dan kalau nyanyi itu dia mempunyai satu ciri khas tersendiri. Nah, dia adalah Shanti. Nah, aku akan ngobrol sama Shanti seputar semua kegiatannya dia, awal karirnya seperti apa. Nah, penasaran kan teman-teman? Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ya, Shanti. Hai Kak Panca. How are you? I'm good. Thank you banget ya sudah diundang ke Thank you acara loh. kamu. Aku thank you loh, kan kamu lagi di Hong Kong, udah menyediakan waktu nih mau ngobrol-ngobrol sama aku di YouTube channel aku. Tapi senang banget ya kayak sekarang tuh jarak tuh nggak bikin masalah ya untuk kayak gini-gini, maksudnya dengan segala macam teknologi gitu ya. Iya. Manusia jadi menemukan cara untuk menempuh jarak dan ini benar-benar kayak kita social distancing-nya benar-benar kayak social distancing-nya jauh ya. Kalau terbang kan gue mesti kayak 4-5 jam doang ke Hong Kong kan. Ini benar-benar kayak dan Greta. Tiket pesawat. Iya kan? Iya, kangen deh Kak. Kangen juga. Terakhir malah ketemu kita di Jakarta di restoran malah ngobrol-ngobrolnya ya. Habis itu kan? mau ada besoknya apa, nggak bisa diajak pergi-pergi lagi gitu. Benar nggak? Sekarang malah kita yang kebelet pergi, kitanya nggak bisa pergi ya. Iya, itu nggak apa-apa. Ini ada hikmahnya. Suatu saat nanti, tenang. Shan, ceritain dong nih di Hong Kong gimana sekarang keadaannya? Kak, itu dia. Itu tuh bener-bener sekarang udah jauh berbeda banget. Jadi parah-parahnya itu, Hong Kong itu pas pada saat aku tuh lagi di Bali. Kemarin, jadi sekitar abis Chinese New Year, akhir Januari sampai pertengahan Maret. Nah, itu tuh lagi parah-parahnya. Tapi karena Hong Kong itu tuh sempat jadi pusatnya SARS, Kak. Jadi aku merasa tuh pemerintah Hong Kong tuh lebih tanggap menghandle si COVID ini. Emang sih aku ngerasanya ada banyak trial and error gitu ya. Tindakan ini nggak jadi terus udah gitu pokoknya banyak lah trial and error karena semua tahu kan ini virus baru gitu ya. Tapi karena pernah pengalaman jadi center of SARS, jadi pemerintah Hong Kong tuh lebih tanggap dan lebih strict gitu untuk langsung menindak. Kayak sekolah langsung tutup kan, semua pada shock tuh. Awal-awalnya ibu-ibu semua pada pikir gini, is it really necessary gitu loh buat langsung tutup sekolah. Dan masalahnya kan bayar uang sekolah tetap terus. Oh, tetap ya? Nggak maksudnya? Tetap. Maksudnya nanti deh apa gimana gitu nggak tetap ya? Nggak ada diskon, nggak ada. Jadi homeschooling juga emaknya nggak dibayar. Tapi ya sekarang ini aku baru merasa, oh ternyata tindakan pemerintah waktu itu untuk menutup sekolah sangat awal itu ternyata ngefek banget. Karena sekarang maaf ya, kayak Singapura baru kerasa gitu akibatnya. Terus Indonesia gitu kan baru kerasa akibatnya. Untung sih memang tindakan itu dirasa waktu itu sempat banyak yang ngerasa apa perlu segininya gitu. Sempat mikir, oh pemerintah lebay. Ternyata enggak, karena sekarang Hong Kong itu keadaannya jauh lebih membaik dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Kak, gitu. Jadi almost slowly coming back to normal loh di sini tuh, beneran. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Jakarta juga kayak gitu, maksudnya bukan di Jakarta aja, di Indonesia ya, secepat kayak di Hong Kong. Ya, karena kan sekarang udah beberapa hari nih, tiap harinya nggak ada case positif, Kak, udah nol. Jadi flattening the curve-nya, it really works gitu kan. Sebenarnya sih kuncinya gini, Kak, kalau aku mau jujur ya, kuncinya gini, disiplin. Ya. Soalnya kan waktu akhir Januari sampai Maret itu lagi parah-parahnya. Orang-orang tuh di Hong Kong bener-bener di rumah. Sementara Eka lagi di Bali kan waktu itu kan, Nek. Jadi di Instagram tuh. Iya, jadi sebenarnya pas parah-parahnya Hong Kong aku nggak kerasa gitu, nggak ada di sini. Tapi pas aku balik ke Hong Kong, itu tuh ada 2 minggu, Kak, yang orang-orang tuh ngelihat siapapun yang baru balik tuh kayak udah positif virus duluan. Bener-bener yang udah menjauh karena ternyata ada second wave bahwa yang tadinya udah curve-nya udah flat naik lagi karena banyak yang pulang setelah Chinese New Year gitu kan. Jadi banyak banget wacana di social media dan juga di WhatsApp group itu yang social pressure ke kita yang baru pulang untuk self quarantine for 14 days walaupun misalnya tanpa mandatory yang bracelet itu gitu kan. Kan sebenarnya ada yang pulang setelah tanggal 19 Maret itu harus pakai mandatory bracelet, Kak.
Jadi itu connect dengan app, connect dengan apa, kalau keluar rumah, polisi bisa datang dan nangkap orang itu, gitu. Dan itu bukan satu orang aja yang lo tangkap, seisi rumah. Aduh. Jadi, rasa tanggung jawab dan hukumannya besar, gitu. Nah, aku nggak tahu di Indonesia ada nggak kayak gitu. Mungkin ada nggak tuh? Apa ya udah tahu diri aja gitu 14 hari? Semuanya udah mulai aware untuk jaga diri masing-masing gitu. Karena yang paling penting kan sekarang benar kata Shanti. Apapun yang pemerintahnya bikin, ya, apapun yang pemerintahnya bikin peraturan A, B, C, D itu balik lagi ke orangnya. Jadinya karena kita harus dibantu sama orangnya, tertibkan dengan aturan tersebut kan. Yang penting kan harus jaga kesehatan, terus dari itu juga harus udah tahu misalkan kalau mau ke supermarket kayak gimana, ini mesti gimana, itu mesti kayak gimana gitu. Jadinya sekarang ini alhamdulillah sih di Indonesia udah mulai tahu kalau ini sangat berbahaya gitu buat kita, apalagi anak kecil sama orang tua kan. Udah mulai. Sian mau tanya. Boleh dong. Kenapa sih Shanti pindah ke Hong Kong kan pada waktu itu tuh waktu lagi mau pindah ke Hong Kong nih, karirnya lagi kayak menjulang banget gitu kayaknya udah di atas gitu, tiba-tiba kaget semua orang, Shanti mau pindah ke Hong Kong gitu. Menjulangnya gimana Kak? Ya ketemu seseorang lah ya, dan waktu itu kan tapi kan maksudnya ketemu seseorang itu kayak untuk seorang artis, penyanyi dan bintang film yang udah kayak maksudnya menjulang tadi itu karirnya, itu kan nggak gampang. Iya, nggak gampang banget. Tapi menurutku waktu itu it's a major life changing decision, dan menurutku aku nggak mau ngambil resiko untuk jarak jauh gitu, karena aku pernah pacaran jarak jauh dan ujungnya tuh it didn't work out gitu. Jadi either yes or no, dan aku waktu itu rasanya satu, aku juga sudah merasa sempet waktu itu sempet agak kayak gini gitu sama industri hiburan Indonesia, karena waktu itu tuh banyak banget batu-batu kerikil-kerikilnya gitu. Jadi aku tuh sempat merasa kayak berenang melawan arus, jadi kayaknya lah kayak gitu. Terus yang kedua, ini jujur aja ya, waktu pindah ke Hong Kong itu aku pikir toh bisa juga coba nyanyi di sini, seberapa sih kayak industrinya gitu. Pengen nyoba juga, but truthfully ya, kayak industri di hiburan di Hong Kong itu beda banget sama Indonesia. Beda banget. Bedanya antara lo orang lokal, maksudnya Hong Kong atau Chinese, atau orang Barat. Jadi untuk in between tuh susah gitu. Marketnya agak susah, terus mungkin lebih mereka mengkotakan bahwa kalau yang kayak gini masuknya ke kategori ini kayak gitu loh Kak. Ternyata lebih susah dari apa yang gue bayangkan gitu. Gue sempet show di sini beberapa kali untuk acara-acara charity gede gitu ya. Ada waktu itu SG Big 50, terus bawa penari juga kan di sini kan. Eka kan ketemu. Yang serunya di sini adalah Hong Kong is like a melting pot Kak. Jadi banyak banget talent, banyak banget studio dance, banyak banget penari dari segala macam penjuru dunia. Terus gue tuh tinggal masuk ke studio nari, terus jadi belajar banyak gitu, ilmu kanan, ilmu kiri, ilmu heels, ilmu apalah gitu kan. Dan akhirnya walaupun gue merasa sulit untuk membangun karir di Hong Kong lagi, dan udah juga punya buntut 2 ya Nek, punya 2 anak. Tahu sendiri industri hiburan mendingan yang main muda-muda ya nggak sih, kalau mau start somewhere ya harus dari usianya Anggun mungkin waktu pindah ke Perancis gitu. Agak PR juga kalau mau start dengan punya buntut 2 gitu kan. Ya udah aku pikir nggak apa-apa, it's okay. Memang peran aku di Hong Kong tuh sebagai ibu dan istri. Jadi aku waktu itu karena dapat ide kanan kiri, ya aku tuangkan di konser Hills 40 itu yang Maret tahun lalu 2019 di Indonesia. Nah itu tuh hasil berguru di Hong Kong gitu loh Kak. Itu tuh karena ketemu sama penari dari New York, penari dari sini gitu. Jadi dapat influence banyak. Ternyata nggak putus ya, jiwa seni dan nyanyi dan acting itu tetap kayaknya berjalan di Hong Kong gitu. Jadi aku sempat indie film satu namanya Taxi Stories di Hong Kong. Di Hong Kong, wah. Ada, itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia sama ada bahasa Canton dikit. Jadi Eka jadi helper. Oh, kok bisa bahasa Cantonnya? Sedikit-sedikit belajar sedikit-sedikit. Jadi skripnya kan ceritanya aku jadi helper di Hong Kong gitu kan, dan terjadilah sexual assault gitu di cerita itu. Jadi ada 4 cerita di dalam satu film, judulnya Taxi Stories. Jadi
semua benang merah si film itu terjadinya di sebuah taksi. Dan itu mainnya Taxi Stories. Jadi tapi itu mainnya di festival-festival gitu, Kak. Netflix ada dong. Belum masuk. Dia kayak mainnya di festival musik gitu. Festival film gitu. Ntar ya. Langsung diposting, habis itu langsung. Iya. Film itu apa? Iya. Ada dari 4 cerita itu ada cerita LGBT-nya juga gitu. Iya, seru dong. Makanya tema-temanya tuh unik, terus tersambung dengan sebuah kisah di dalam taksi gitu. Tapi itu mengeluarkan hasrat. Tapi ternyata terus aku coba kan, oke, kalau acting bisa lah ya coba gitu. Ternyata itu juga industri film di Hong Kong itu bukan di Hong Kong lagi. Industrinya semua sudah pindah ke Cina. Jadi Hong Kong itu basically is not producing any more movies gitu. Jadi kalau mau pun aku harus belajar bahasa Mandarin. Dan terus aku tanya loh, kalau gitu kalau aktor-aktor Hong Kong gimana? Karena kan Cantonese sama Mandarin totally different. Iya. Nggak ada kata-kata yang sama gitu. Ternyata banyak dari mereka yang juga kesulitan belajar bahasa Mandarin, jadi akhirnya menghafal suara, menghafal note si dialog. Buset deh, maksud gue dari bahasa Indonesia ngapalin bahasa Mandarin lumayan. Ya, Nek, gitu. Lo belajarnya gimana sih? Ya, cuma bahasa Cantonese kan waktu itu kan nggak full satu film. Tapi nggak apa-apa lah, itu kayak toh gue juga merasa bahwa syuting film itu bener-bener ngabisin waktu. Ya kan, Kak? Maksudnya seharian full gitu. In a way juga gue ngerasa gue nggak bisa komit dengan hal-hal kayak gitu lagi gitu. Sementara gue Capricorn orangnya, kalau udah nyemplung 100%, kalau enggak gitu. Karena gue sangat mengutamakan kualitas performance. Jadi kalau misalnya nggak bisa, dan makanya gue salut sama ibu-ibu wanita karir tuh, hebat cara bagi waktu yang mana. Kalau gue masih feeling guilty mulu. Chan, masih udah banyak ya nanya ini ya, apa namanya, karir lo nih ya, maksudnya. Tapi tolong ceritain dong sedikit, maksudnya awal karirnya tuh bermula dari mana? Gue tahu sih maksudnya. Pengen dengar dari Shanti cerita itu. Yes. Awal karir kan ceritanya awal banget tuh ya, Kak. Itu tuh video klip MA. Yeah. Jadi kan waktu itu kan gue masih model-modelan ya, ketemu Kak Panca, Kak Ritulang gitu kan. Aduh, tahun 97 tuh ya. Gila, 97. Jadi cover girl mode, majalah mode, finalis ya kan. Terus abis gitu nggak menang. Terus abis gitu finalis aja, tapi terus udah gitu diajakin sama Rizal Mantovani buat jadi model video klipnya MA yang nari-nari pakai celana hot pants hitam itu. Nah, tanpa disangka-sangka itu meledak-dak. Ternyata dari situ pintu gue kebuka. Makanya kadang-kadang gue tuh suka mikir kalau bisa gue ngasih tips ke anak-anak yang mau terjun ke dunia entertainment adalah don't underestimate a small opportunity gitu. Karena waktu itu tuh gue inget banget video klip itu gue dibayar nggak banyak gitu loh, Kak. Cuma kayak buat ongkos doang deh ke situ sama bikin koreo on the spot. Jadi kayaknya it's not much gitu. Tiba-tiba bluder gitu kan, lagunya sampai sekarang masih nyanyiin orang. Terus si video klip itu juga si penari dengan hot pants itu juga diingat orang gitu kan. Dan abis dari situ pintu gue kebuka pelan-pelan. Pertama ke MTV VJ. MTV VJ itu gue nggak cuma sekali audisinya. Sekali gagal, kedua kali gagal, ketiga kali baru akhirnya dikasih trial juga kayaknya 3 bulan gitu deh. Nah baru ditawarin kontrak permanen itu setelah bulan ketiga gitu. Nah dari situ, tapi gue tuh emang dari zaman dulu, dari zaman sekolah gue seneng ngeband, seneng nyanyi, seneng manggung, cheerleaders, kapten grup dance, panggung lah. Pokoknya tampil deh ya, live di panggung stage. Jadi selalu cari cara gimana caranya si Shanti ini bisa ke panggung gitu kan. Dari dulu sebenarnya kelihatannya tuh dari udah budget tampilnya dari kecil, dari umur 4 atau 5 gitu. Naik meja pakai botol shampoo, nyanyi-nyanyi apalah gitu. Jadi selalu cari cara ke panggung. Nah, akhirnya manggunglah di pensi-pensi. Captain Dance manggung di PL Fair, Tarki, manggung di acara
ya anak-anak SMA lah gitu. Dulu tapi pensi belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan yang ngisi manggung sebagai apa? Nyanyi vokalis band. Oh, okay. Vokalis band, punya band dulu di sekolah. Bawainnya dulu musik ska. Musik ska gitu ya? Ska. Kan zaman dulu tahu gue ingat. Lagi tren, no doubt. Itu kan lagi tren banget. Ceritanya ikut terinspirasi jadi Gwen Stefani. Ya kan? Jadi manggung di antara pensi-pensi gitu. Satu hari di PL Fair, ternyata ada yang ngeliat aku nyanyi. Yang adalah salah satu personel Pulau Biru Slang. Oh iya. Bukan anak slangnya ya, salah satunya lah gitu. Karena gue juga bawain lagu mereka. Ternyata mereka datengin gue ke belakang panggung setelah gue nyanyi, terus dia nanya, keren loh, dia bilang gitu. Terus, ini telepon gue deh besok, dia bilang gitu, orang itulah gitu ya. Akhirnya dari situ gue merasakan, oh mungkin gue bisa nih meniti karir profesional di sini. Tadinya nggak tahu bahwa itu mungkin gitu. Dan mulai situ dibikinin demo sama orang ini. Ingat banget pertama kali datang ke markasnya Slang gitu ya, belum kenal nih, belum ketemu sama Slangnya. Ini personel Pulau Biru Jam. Terus diajakin ke studio mereka, terus dibikinin demo. Itu rasanya kayak anak kecil gimana sih, mimpi apa gitu, umur berapa ya, 17 kali ya. Nah, terus tapi demo itu nggak berhasil. Ketemu lagi sama Mas Anang juga bilang, kayaknya kamu bisa nyanyi deh, coba lagi yuk, bilang tuh. Bikin lagi demo kedua, dibikinin sama Mas Anang. Gagal lagi, nggak dapet. Gitu kan. Ternyata pas ketiga, aku dipercaya sama head dari Warner, Mas Iman Sastro Satomo, untuk dipegang demonya sama Mas Erwin Gutawa. Aku juga sempet kaget banget, maksudnya, aduh, tiba-tiba demo kok dibikinin Erwin Gutawa gitu kan. Nggak tahu deh Mas Erwin masih ingat apa enggak gitu. Terus udah gitu, tiba-tiba demo yang itu berhasil masuk. Dan aku desain sama Warner Music itu tahun 99. Jadi aku mempersiapkan album perdana itu 1 tahun dan rilis tahun 2000. Keluarlah single Jatuh Cinta, Oh Kasih, Menggilaimu, Hanya Memuji, itu tahun 2000-2001 tuh. Nah, tahun 2001 ketemu Marcel. Itu juga kayak blind date gitu, dijodohin sama Temeli di studio. Jadi kan tadinya Hanya Memuji itu aku solo, nyanyi sendiri. Tiba-tiba di remake, terus didatengin lah cowok kribo ini ke studio. Aku gak kenal, gak apa. Tiba-tiba disuruh nyanyi bareng. Awet loh sampai sekarang. Duet ini. Iya. Itulah kadang-kadang opportunities and things that happen in our lives gitu. Everything happens for a reason, dan mungkin yang kita gak lihat bahwa Hanya Memuji bisa awet 21 tahun kemudian. Sampai sekarang loh. Just say 21. Ya Allah. Berasa. Enggak, lo awet muda. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu Kak, abis itu mengalir terus. Album kedua, album ketiga. Nah, tiba-tiba kalau soal film nih, aku gak pernah tahu bisa acting. Sama sekali gak tahu. I just love watching movies. Terus sering ikutin aja gitu. Tapi dalam kepala, nggak dilakuin gitu. Tiba-tiba dapet telepon dari Kaliana Film. Dibilangin, Tenia mau ngobrol sama Shanti. Aku kan ngefans banget sama Tenia sejak arisan. Tenia mau ketemu aku. Oke, langsung ke kantornya. Terus udah ketemu Tenia, diajak ngobrol. Terus ditanya soal poligami. Aku jujur, pendapatku tentang poligami adalah it happened to my parents, my parents marriage. Aku bilang itu. Jadi aku mengalami first hand rasanya kayak apa, kejadiannya kayak apa. Terus Tenia, gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngasih 1 lembar yang kelihatannya kayak skrip ya. Eka kan nggak tahu skrip kayak apa. Pokoknya kertas aja ya. Kertas aja gitu. Terus tiba-tiba aku ambil segini. Kamu aku tinggal ya 10 menit, baca aja dulu. Ntar aku balik lagi. Baru nggak kalau itu audisi, Nek. Leper langsung. Langsung senewet. Dak dik duk duer gitu. Udah, terus 10 menit kemudian Tenia balik, gimana? Dia bilang gitu. Terus baru deh disiapin kamera, gini, gono. Tapi Tenia tuh sangat bisa menangkap sisi kemanusiaan seseorang tanpa harus being fake gitu. Jadi dipancing sama dia, dipancing. Yang tadinya aku nervous, udah jadi hilang sama sekali. Nah, sebulan gak ada kabar tuh. Udah, aku juga udah kayak, gak mungkin lah ya filmnya Nia Dinata, Eke, gak ada pengalaman gitu. Tiba-tiba sebulan kemudian dia telepon. Neng, Shan, dia bilang gitu, ke kantor lagi yuk. Bilang gitu. Hah?
baru dibilangin, kamu dapat peran utama di Berbagi Suami. Wah, Langsung lo kayak nggak ngerti rasanya gimana. Udah, dari situ juga bergulir lah dibuka oleh Berbagi Suami. I think it was 2006, Kak. 2005, 2006. gue nonton Film pertama. Hah? Gue nonton filmnya. Nonton, bagaimana? Nonton. Seru ya? Kalau Shanti, Dominic sama satu lagi nih. Rika Diah Pitaloka, Ya, sama almarhumah Ria Irawan. Oh iya, almarhumah. Iya. Nah, aku tuh belajar banyak acting tuh. Ternyata film pertama dengan acting kayak gitu tuh baru pengalaman pertama ya. Gua pikir lo udah kayak itu di situ acting kayak udah normal biasa gitu loh. Borok, Kak, belajar di tempat. Tapi kalau film-filmnya Tenia itu readingnya bener-bener latihan gitu, bener-bener iya. buat actors baru itu ditempa banget. Sebulan nggak boleh yang namanya dilepas dari karakter tuh, di mold segala macam itu. Jadi gue tuh belajar banyak. Oh gini toh. Jadi orang tuh kalau main film nggak mungkin datang ke set terus langsung baca dialog. Nggak ada. Ada yang namanya bikin backup story. Ada yang namanya rehearsal. Tapi nggak boleh over rehearse gitu. Jadi jangan terlalu gini gitu. Ada yang namanya kita reki ke lokasi. Jadi si aktornya tuh dibiarin rasa-rasa dulu rumahnya. Ini nanti rumahnya kayak gini loh gitu. Nanti kalau naik bajai rasanya kayak gini loh, nggak punya duit rasanya kayak gini loh, gitu. Itu semua diajarin Tenia. Langsung dirasain semuanya ya? Semuanya, dan itu dalam waktu 1,5 bulan. Nah, tapi ada yang kocak nih, Kak. Jadi waktu audisi kan, Eka nggak tahu itu audisi ya. Datanglah sebagai Shanti gitu. Hampir sama kayak gini, pakai anting bulat gede gitu ya, terus pakai tank top putih, gue inget banget, pakai jeans ketat, terus pakai haken segini. Masuk ke Kaliana udah tok, udah gitu kan, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah ternyata belakangan gue baru tahu bahwa ada beberapa pihak di sana yang meragukan bahwa Shanti yang datang ke kantor itu akan diterima dengan jadi Siti yang jadi istri ketiga, naik bajai, tinggal di Tebet di Bukit Duri, yang bisa itu kan pakai baju butut gitu. Selama beberapa hari, banyak yang nggak mungkin gitu. Tapi when Tenia saw something in me, tapi aku juga langsung klek sama si karakter Siti itu sih. Langsung, I know this girl, I know this Siti, there's Siti inside of me gitu. Jadi tinggal dikeluarin. Udah dari situ akhirnya bergulirlah film-film yang lain. Total 9 atau 10 ya, Kak? 10 ya, gue lihat itu sih 10 ya. 10 film. Hit Shanti. Seneng lah, ada CV boleh gitu ya, bilang 10. Iya. Nah ini kan, bahkan lu cerita nih mengenai penari, model, VJ, terus yang benar-benar karirnya langsung booming itu adalah di nyanyi dan di film kan. Nah, ini menurut... Tahu nggak sih, Kak, yang karir terpendek gue apa? Apa? Modeling karena kependekan. Tapi lo kamera face, semua majalah lo semua yang kayak kelam gitu, terus waktu lagi di foto, karena kita pernah show sama-sama kan, show model dance gitu kan. Terus udah gitu gue inget banget gue dikenalin sama Kanaya Tabita, terus satu bareng-bareng Nariosi gitu-gitu kan. Terus gue bilang, gila ini cewek mukanya eksotis banget ya, kayak di kamera kayak punya sesuatu yang menurut gue pada waktu itu, look itu pada waktu itu tuh kayak nggak ada. Sebagai model tuh just something different gitu. Jadi kayak yang unik, eksotik, yet sensual, tapi bukan seksi ya, kayak sensual something gitu. Terus gue bilang ini gila nih di majalah pasti banyak nih. Ternyata bener gue lihat tuh di majalah kayak majalah ini, di iklan ini, pokoknya di majalah tuh fotogenik deh pokoknya. Alhamdulillah sih, Kak, aku udah dari majalah Gadis sampai Dewi. Iya. Aduh, alhamdulillah deh. Nah itu yang gue mau tanya, waktu model, penari, terus jadi VJ itu menurut Shanti itu jadi kayak bekal pengalaman di dunia tarik suara sama dunia acting nggak? Iya, menurutku iya banget. Karena a lot of the things that I learned from modeling itu kan gimana caranya confident berada di panggung gitu kan. Dan talking about confident, yang tadi Kak Panca bilang, aku termasuk pendek buat kalangan model. Jadi benar-benar harus gimana caranya I present myself on the stage selama dikelilingi sama kaki-kaki yang jauh lebih jenjang dan tinggi dari Eke gitu kan. I have to have something else, I have to have something more to show gitu kan. Nah dari situ kayaknya aku tuh cari sesuatu what's inside of me yang bisa aku tonjolkan lebih gitu loh kan. Dan akhirnya
ternyata when I found my chance in singing gitu ya, jadi aku ngerasa, oh mungkin ini kali ya, tapi kita gabung dengan ilmu dari modeling gitu, karena beneran loh, aku tuh dari modeling itu belajarnya lebih ke pengalaman how to work with choreographers kayak Kak Panca, kayak Kak Ari Tulang gitu ya, karena it takes a lot of discipline to be a model gitu, a lot of discipline, a lot of paying attention to instructions, ngikutin instruction, kan sebenarnya nggak semua orang juga kayak gitu kan, tapi aku ngerasa mentality itu dibentuk pada saat aku ketemu koreografer kayak Kak Panca, kayak Kak Ari Tulang, itu saya menggali ilmu. Sama-sama menggali. Tapi ada cerita lucu Kak Panca. Apa? Waktu kan kita mau show di Bandung. Ini tanya Okai, ya ampun lucu banget. Jadi waktu itu kan Okai lagi pakai yang koleksi yang tule-tule gitu. Ya kan? Terus, modelnya yang tinggi semua. Terus gue bilang gini, Kai, lo gak ngajak gue? Bilang gitu kan. Secara sama Okai kan temen gitu kan. Terus sama Okai gini, aduh, Bo, kurang tinggi. Ya kan gue bisa pakai heels, dia bilang gitu. Aku bilang gitu. Terus Okai bilang, yaudah deh, coba dulu sana. Dia bilang gitu bajunya. Gitu. Terus sedikit aku keluar dari ruang ganti, aku gini, tuh kan, apa gue bilang, muat kan? Gue bilang itu dengan bangganya. Terus dia cuma gini, mukanya straight, mukanya Okai gitu gini. Jangan bangga dulu deh, itu kan bukan tube, itu rock. Jadi rock model yang buat kepanjangan dipakai di atas jalan sini ya. Jadi tube dress nih, tapi kejadian naik ke show. Show juga, nah itulah berarti akhirnya Okai melihat sesuatu yang beda dan yang lain dari seorang Shanty. Mungkin, atau dia ngeliat nih anak kekeh banget gitu ya, rock dijadiin tube, ya udahlah gitu. Dan aku merasa juga, that's also part of my personality gitu. Aku jarang sekali take no for an answer. Kalau dibilang no, aku tanya kenapa. Jadi bukan no terus give up, terus udah gitu, oh gue kenapa ya? No. If I get a no, which I used to get a lot di awal-awal karir, aduh banyak banget. Ya, maksudnya kayak yang rekaman, mesti 3 kali demo, TJMTV, mesti 3. If I get a no, I would ask why. Apa yang salah? Jadi gue bisa perbaiki gitu. Nah kayak misalnya ya, dia dengan contoh kasusnya kayak misalnya kayak Okai bilang, aduh Nek, ini buat model-model tinggi lah, tarik aja kok rok yang sampai dada. Jadi usaha ya untuk bisa nunjukin sama orang-orang bahwa kita punya sesuatu yang lebih ya kan? Iya. Tapi juga mungkin karena faktor temen ya. Mungkin itu bisa juga. Yang penting satu kata ajaib kita. Show. Ya, show yang paling penting ya. Show. Show. Dan ada ini nggak sih musisi dunia nih, fashion designer yang menginspirasi Shanty nih dan penampilan Shanty gitu? Oh, penampilan. Ya. Aku tuh suka banget penampilan panggungnya Gwen ya. Gwen Stefani. Suka banget. Ariana Grande juga suka banget. Yang klasik-klasik juga suka. Aku sih agak kurang suka kalau out banget kayak Lady Gaga gitu, agak kurang suka. Tapi yang iya kayak Gwen Stefani gitu funky tapi masih keren lah gitu, nggak yang terlalu out. Kalau sekarang yang lagi keren banget menurutku ya, my girl crush in music and fashion is Dua Lipa. Menurutku gila tuh. Umur berapa sih? Kayaknya 20 ya, umur 20 ya. Dia tuh kayak total package gitu ya, dia fashionnya terus. Tapi Kak, itu tim baliknya yang jenius. Karena waktu dia pertama keluar, aku tuh ingat banget, dia nari masih jelek banget yang pas pertama New Rules keluar. Masih kaku banget sebagai penari, kita pasti tahu lah ya gitu kan. Nah, tapi pas udah kesini-sini, itu aku yakin banget tuh timnya pasti nyuruh dia latihan nari lagi. Terus yang waktu di Video Music Award, yang American, dia pakai 40 penari kali ya, pakai baju kuning, ketat semua. Itu bener-bener konseptornya tuh keren tuh. Gitu. Dianya suaranya nggak keren, dan lagunya nggak ada yang jelek. Bagus semua. Jadi menurutku tuh, aduh udah deh, dia mah nggak ada salahnya sebagai as an artist, she is a full package. Tapi, pasti tim di belakangnya solid. Itu penyanyi yang menjadi inspirasi Shanty ya, maksudnya dalam berkarir. Jadi kan kita kan kadang-kadang suka ada yang gue seneng sama model ini, gue seneng sama model ini, gue seneng sama desainer ini, jadi kayak inspirasi gitu. Iya. Tapi kita nggak boleh menjadi mereka gitu kan, tetap harus gitu, jadi kayak inspirasi aja. Kalau di fashion designer favoritnya siapa? Shanty. Indonesia ada juga, terus internasional juga ada. Shanty kan kalau setiap show gitu ya, bikin video klip, show, terus itu penampilan di depan publik itu kan selalu kayak
banyak gaya gitu dengan gaya Shanti gitu. Aku tuh baru pakai jasa stylist itu 2 kali sama Bimo Permadi. Selebihnya aku sendiri gitu. Jadi kemarin-kemarin itu aku lagi sering banget kerjasama sama Wiki Wu buat Java Jazz, terus sama Diana M Putri. Kalau zaman dulu aku lebih sering sama Mas Denny Wirawan. Oh, Denny Wirawan. Denny Wirawan, terus sama Sally Kuswanto. Sally Kuswanto, ya. Iya. Kalau yang favorit desainernya internasional siapa senengnya? Kalau internasional aku nggak ada satu brand untuk show sih, Kak. Nggak ada, lebih ready to wear kayaknya kalau buat internasional ya. Iya. Gitu. Ngomongin soal lagu tadi kan, lagu yang tadi yang sama Marcel tuh yang udah 21 tahun hits banget sekarang nih. Ada lagi lagu satu lagi. Apa tuh? Oh Kasih. Sampai sekarang tuh kayak masih hits banget gitu. Kayaknya semua orang seluruh Indonesia nih ya, kita nggak ngomong cuma Jakarta doang nih ya. Kalau gue pergi ke bar atau lounge gitu, grup bandnya pasti selalu nyanyiin lagu Oh Kasih itu. Alhamdulillah. Dimana aja, name it, di Jakarta yang gue sering pergi ya, gue pergi Montis, gue pergi ke Ivy, gue pergi ke tempat-tempat lain yang ada grup bandnya gitu, selalu nyanyikan lagu Oh Kasih itu. Jadi tuh kayak lagu sampai sekarang tuh bener-bener kayak hits banget gitu kan. Ya. Nah, sampai orang menurut gue ya, dance-nya tuh ngikutin gayanya gerakan yang ada di video klip lo itu. Iya. Yang gue ingat gue sih, gini-gini ya. Gitu ya. Ya, nah, itu kan gerakan, itu ada koreografernya nggak sih? Siapa koreografernya? Nah, siapa lagi kalau bukan Ari Tulong? Nah, sekarang lo boleh nggak tunjukin gerakan itu, terus gue coba ikutin bisa apa enggak? Tunggu, berarti gini, terus mundur. Oke, coba ya. Oke, coba ya. Ya. 5, 6, 7. Lo nyanyi, gue gini ya. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin penantianku ini bagaikan angin lalu. Sudah. Yeay! Ternyata gue bisa. Seru banget biasanya. Itu tapi bener-bener ya. Itu Kak, tapi gantian gue yang mau nanya. Ini kan kita ngomongnya masalah inspirasi ya. Tapi dalam kayak pandemik gini, sejujurnya ya, kita sebagai orang kreatif ngerasa kayak suffocated nggak sih? Ngerasa nggak sih, Kak? Ya, ngerasa banget. Nah, itu menurut lo gimana tuh? Itu juga gue mau tanya. Jadi inspirasi itu gimana cara menyalurkan dan mengeluarkan dalam keadaan pandemik seperti ini? Nah, itu dia sebenarnya gue juga pengen tanya sama Kak Panca gitu. Kita kan orang-orang kreatif yang selalu misalnya bikin sesuatu konsep, bikin show, bikin apa gitu kan. Dan rasanya dalam situasi kayak gini memang kalau orang Sunda bilang kayak ngelekap gitu ya. Kayak ya aku sih ngerasanya seneng banget gitu kalau lihat-lihat teman-teman nge-tag IG challenge. It may not be much, tapi buat gue itu tetap sebuah outlet untuk kreativitas. Kayak si Sang Dewi tuh, Titi DJ kemarin bikin Pass the Mic Challenge gitu kan. Jadi yang sebelum dandan sama pas dandan manggung, walaupun sebenarnya yang paling komit untuk dandan Dese ya, Bo. Iya, dia kan udah paling canggih ya. Menurut gue itu juga inspirasi gue tuh. Titi DJ tuh udah deh hands down deh. Menurut gue dari diva-diva Indonesia hands down dia tuh yang paling committed. Kalau manggung selalu ambiar gitu maksudnya. Dan kreatif juga kan. Dan kreatif dan selalu bikin sesuatu gitu. Dan kemarin dia kan bikin live dari rumah, ya kan? Dan gue tuh seneng banget gitu kalau ngeliat dia tuh backdropnya diganti-ganti, terus makeupnya full kayak show, ganti-ganti baju, bener-bener kayak show gitu. So I felt like itulah salah satu outlet kreativitas kita di saat pandemik, di saat kita nggak bisa bikin show. Marcel kan kemarin juga bikin live show dari rumah gitu. Nah kalau Kak Panca ngapain? Gue pribadi yang waktu itu gue pikirin, karena kan gue sebagai koreografer kan itu harus ada interaksi ya. Jadi memang banyak yang ngomong nih sama gue, bilang bikin dong fashion online, terus gue harus ngarahin ke kanan, ke kiri, gitu, depan, belakang. Tapi menurut gue, untuk di profesi gue itu agak susah.
untuk berbuat seperti begitu karena gue pekerja seni yang ada di belakang layar kan. Iya. Layar itu harus mempraktekkan dan orang bisa tahu, oh yang gue buat untuk show kayak gini tuh seperti kayak begini caranya gitu. Mulai dari meeting, terus ada fitting, terus ada mesti meng-create panggungnya, meng-create lighting, itu kan semua harus dilihatin kan ya. Ya. Agak sedikit susah akhirnya. Memang waktu lagi sebelum pandemi ini mulai, memang gue udah punya ide untuk bikin YouTube yang sekarang gue bikin ini bersama dengan teman-teman, termasuk sama Shanti juga, yaitu mengedukasi teman-teman yang ingin menjadi seorang pekerja seni di bidang entertain seperti kayak fashion choreographer, menjadi fashion producer, atau menjadi fashion director, atau mau jadi model, atau mau menjadi penyanyi, atau menjadi bintang film, atau mau menjadi model ke bintang film. Jadinya kalau gue pribadi, ini hal positif yang gue bisa lakukan untuk teman-teman dalam keadaan seperti kayak begini. Sooner or later kan ini pandemiknya pasti akan berakhir, nggak mungkin nggak. Tapi memang kita nggak tahu kapan. Jadi mereka udah bisa mempersiapkan kira-kira setelah pandemik ini, oh gue mau jadi ini, gue mau jadi itu. Jadi lebih kreatif gitu untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain punya keahlian yang lain, misalkan kayak Titi, misalkan Marcel bikin seperti kayak begitu, itu kan ada ide yang lain. Nah kalau di Young Fashion itu seperti kayak desainer sama model akan lebih gampang. Misalkan desainer mau bikin promotions koleksi dia yang ini kirim sama model siapa, misalkan ke model ini gitu. Nanti dia bikin videonya di rumah, nanti habis itu dia bisa upload di YouTube. Itu idenya Kak. Ya, udah pada buat semuanya, model di agensi ini dikirimin bajunya sama designers, dia langsung bikin fashion show di rumahnya atau di taman rumahnya atau misalkan di teras atau misalkan di ruang kerja sambil acting sambil ngeliatin bajunya. Jadi itu yang udah terjadi sih. Gitu. Alhamdulillah. Aduh, tapi sebenarnya ya Kak, ini di antara pandemik gini ya, corona gini, isn't it teaching us a lot of things that pokoknya we can make it happen, we can make things happen. Mungkin waktu itu tuh kita terlalu dimanjakan dengan hal-hal yang hal-hal yang mengakomodasi kegiatan kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya semua lagi jalan tertutup gini, we'll find a way gitu ya nggak sih? Dalam keadaan kayak apapun. Kita bisa bilang ini kayak lockdown ya. Nggak bilang lockdown juga, maksudnya kita di rumah aja. Kaget kan gue yang biasanya gue keluar meeting, gue fitting, rehearsals, olahraga, terus segala macam di rumah, itu kan terpacu terus nih otaknya, kadang bikin apa, kadang-kadang suka kayak ada buntunya. Terus tiba-tiba disuruh di rumah aja, mati di gue gimana ya? Bisa, ya. I know the feeling, gila. Pas itu tuh aku kayak gini, aku nih kayak Panca kayak gini nih, pas 14 hari balik ke Hong Kong, pas balik dari Bali. Itu rasanya yang dari yang Bali. Abis show lagi kan Java itu. Abis show wedding berapa kali, kedua apa 3 kali, aktivitas keluar. Tiba-tiba pas kesini sama persis kayak Panca, anjir gue ngapain harus di rumah aja. Itu gila loh. Itu gila banget, ternyata gue nggak pernah banget. Kalau dulu waktu belum ada pandemi seperti ini, gue tahu kalau di fashion itu kalau udah mulai masuk bulan puasa nggak pernah ada show. Biasanya show-nya tuh terjadi sebelum puasa. Tapi gue tahu itu hanya untuk bulan puasa aja. Iya. Kan nggak tahu sampai ke depannya gimana kan. Minggu pertama gue bilang, oke deh, mungkin ini istirahat enak, lama-lama. Ini kan kita udah melalui, kalau mungkin kalau Santi lo lebih lama lagi ya. Kalau gue kan ngerasain udah mau masuk bulan kedua kan. Udah mulai rasanya kayak nggak ngerti, gue pengen show gitu rasanya. Gue membuat YouTube ini, jadi kayak lebih kreatif gitu. Iya, besok ini oke banget loh. Apa ya, besok mau interview siapa ya, siapa ya. Itu oke banget loh ini idenya loh. Iya, jadi bisa buat teman-teman, ya siapa aja bisa bikin di YouTube untuk dalam kondisi seperti gini yang bisa menginspirasi ya kan, siapa aja. Mungkin bagi teman-teman yang udah hits, yang bikin YouTube itu lebih gampang. Tapi bagi teman-teman yang baru mulai start kan, enak kan, maksudnya kita punya misalkan bisa bikin makanan, bisa jual makanan, kenapa enggak? Bisa bikin kue, jual kue gitu. Bisa bikin masker gitu. Jadi menggunakan talenta pas kebetulan gue senengnya adalah bikin YouTube untuk ngobrol-ngobrol gini. Gue nggak bisa bikin kue, gue nggak bisa masak, gue nggak bisa desain baju. Jadinya ini yang gue lakukan. Ini outlet, ini kreatif kita. Karena kita setuju kan ya, kemarin kan kita sempat WhatsApp-an ya Kak ya. Sebenarnya orang-orang kreatif kayak kita gitu yang
yang creative juice-nya has to keep on flowing, apa aja deh bentuknya. Kayak misalnya bikin, kayak kemarin aku dapat challenge dari Denada, belum diedit tapi nanti lucu deh idenya. Jadi kan kemarin kan pass the mic challenge, kalau ini pass the choreo. Jadi ada banyak banget gitu, pokoknya satu lagu setiap orang harus 2x8 bikin gerakan sendiri, nanti disambung. Tapi gerakan 7-8 si orang sebelumnya adalah 1-2-nya gue. Oh, gitu. Ini keren jadi dong. Bikin jadi keren banget. Ini belum habis udah masuk lagi, ini belum habis jadi lagi gitu ya. Misalnya Kak Panca bikin 2x8. 7-8 yang terakhirnya Kak Panca, gue harus bikin 1-2-nya dari 7-8 gitu. Jadi ngatur. Terus udah gitu harus pas persis menit keberapa di lagunya. Itu challenge susah sih. Itu benar-benar buatku agak susah tuh. Berapa kali revisi. Tapi kayak gitu-gitu it keeps my creative juice flowing gitu. Terus kadang-kadang pakai smule, nyanyi aja sendiri. Ya nggak usah ditayangin, nggak usah gimana. Tapi kan until kita bisa show. Bener bisa show kayak begitu kan. Ready to go. Jadi waktu itu juga gue berpikir, aduh gila, gue nggak bisa gimana. Tapi akhirnya gue bilang nggak bisa, gue mesti bangkit. Gue langsung buka YouTube gitu kan. Banyak tuh YouTube yang Fashion Week yang masih berjalan pada waktu terakhir nih, sampai sebelum pandemik itu kan sampai batas, kalau nggak salah sampai batas di Milan yang udah di stop. Ya, Milan. Tapi kan masih ada yang Paris, New York, apa gitu-gitu kan. Jadi mulai ngeliat gaya gimana, terus model-model gimana, trennya sekarang jalannya, apa segala macam. Jadi kayaknya gue pikir, ini ternyata bisa membangkitkan gue untuk menyimpan nih ya semua ide-ide, semua inspirasi. Nanti ini kalau udah selesai, kita bisa tunjukkan pada semuanya bahwa kreatif dalam keadaan pandemik selama ini gitu. Iya. Jadi istilahnya kita juga nggak nganggur-nganggur di rumah ya, kayak tetap cari-cari inspirasi, ditabung dulu ilmunya, walaupun gemas rasanya pengen direalisasikan. Cuman ya udah, ini kayaknya tes dari semuanya. Satu hal ya, kayak ini yang aku ngerasain bahwa kita tuh dikasih pelajaran with this pandemic, terus dengan social distancing, terus dengan self quarantine segala macam ya. Kita tuh manusia itu sebenarnya sangat-sangat haus dengan koneksi dengan manusia lain. Ya nggak sih? Pengen banget, ya aku ketemu anak-anak, ketemu sama suami di sini, tapi pengen ada koneksi sama orang lain, pengen ngobrol, pengen ngopi, pengen ini gitu. Itu sampai kadang-kadang rasanya tuh membludak. Tapi aku tuh ngerasa gini, setiap kali kita ngopi, how many of us sibuk di telepon? Yes. How many of us disconnect with the people that we sit with? Habis itu cuma sibuk Instagram, cek DM, cek WhatsApp. You totally disconnect yourself with the people you sit with. Jadi sekarang tuh aku kayak gini, ini juga diajarin ya, to appreciate human connection gitu. Aku juga kayaknya belajar banyak bahwa I'm aware that I also do that gitu. Ya nggak sih? Kita ngumpul rame-rame bersepuluh. Sekarang kan nggak boleh bersepuluh, bolehnya berempat. Tapi pun pada saat-saat kita bisa ngumpul bersepuluh, berapa orang dari 10 orang itu mainan handphone? Hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Akhirnya cuma balas-balasan komen di Facebook, balesin WhatsApp orang yang nggak ada connection-nya gitu di meja itu. Jadi sebenarnya akhirnya aku pikir gini, ini tuh kita sebenarnya lagi diajarin banyak hal. As long as we want to pay attention to learn apa yang lagi diajarin di saat pandemik ini gitu. Benar sih. Jadi ya gue juga merasa bahwa ini kayak pembelajaran gitu ya. Jadi kayak dikasih break, kita jadi kayak semuanya reset and recharge. Recharge. Tapi tergantung juga gimana caranya. Kayak gue ya, jujur kadang-kadang ada hari-hari yang gue kayak anxious banget gitu, bener-bener yang udah kayak ngelepar. Akhirnya tapi aku I'm aware, kita meditasi deh, gue meditasi dulu. Gue bilang sama anak-anak, kasih mami 20 menit di kamar, meditasi dulu, tenang, recharge, habis itu keluar lagi, baru gitu. Ada juga homeschooling, Kak. Homeschooling is so overwhelming. Dan gue ada 2 anak, jadi yang satu, gue lagi ngerjain si PR anak yang umur 6, yang umur 9 nanya, Mami, ini gimana? Gitu, jadi di kuping tuh kiri kanan, dan 2 subjek yang berbeda. Dan ini tiap hari gitu ya. Gue sangat-sangat menghargai pekerjaan guru jauh sekarang, karena kita tinggal drop-in aja anak-anak kita di sekolah dari jam 8:30 sampai jam 3 sore. Padahal itu guru-guru itu bukan anak kita. Tapi kalau bandel di kelas, you know what I mean? Kayak kita aja kadang-kadang gue ya, kalau anak gue lagi nggak bisa disuruh duduk, ngerjain homeschooling itu, wah, bisa mencelak gitu kan.
Terus kalau di WhatsApp group, kelihatan tuh komplainnya tentang homeschooling gitu. Tapi itu juga akhirnya gue merasa, oke, instead of complaining, what do I learn from this? Akhirnya aku bilang, oke, pertama, gue diajarin sampai mana anak gue belajar. Kedua, gue diajarin gimana caranya akhirnya reconnect with my kids. Jadi kadang-kadang kan kalau kita udah berkegiatan di rumah gitu ya, kita pengen ngasok di rumah, pengen wind down. Akhirnya karena pengen wind down, kita ke gadget. Anak-anak nih gadget atau nonton kartun. Akhirnya satu ruangan, bertiga atau berempat, tapi lagi-lagi gitu, gadget semua. Ya nggak sih? Akhirnya pada saat ini, walaupun homeschooling is driving me crazy, dan setiap baru ngerjain sesuatu harus upload. Baru kelar yang satu, ada lagi tugas berikutnya gitu. Gitu. Tapi gue merasa, oke, I'm just gonna stop complaining dan merasa bahwa ada sesuatu yang, again, diajarin di sini. Gimana caranya lebih sabar, gimana caranya pay attention soal kemasalahnya anak-anak, mungkin kebingungannya mereka pada saat, ini kok guru gue nggak ada nih, gimana nih gue nanya sama siapa gitu. Dan kadang-kadang it gets to my head juga gitu loh Kak. Jadi kadang-kadang gue tuh kalau bangun, homeschooling kan startnya jam 9. Itu udah langsung on aja gitu. Dan ada jam-jamnya yang harus online, benar-benar kita harus ada di situ. Ada jam-jam tertentunya yang namanya Google Hangout gitu kan. Awal-awalnya, ya Allah, baru selesai Google Hangout. Kerjain tugasnya, upload ke sini. Nanti ada revisi, dikerjain lagi, upload lagi. Belum lagi yang TK. Gila deh. Tapi akhirnya gue ngerasa connection gue sama anak-anak jauh lebih deket sekarang. Jauh. Iya, ada ngomel-ngomelnya juga, terus ada kayak gitunya juga, tapi jauh, koneksinya jauh Kak. Mereka juga ngerasa, oh ya mami tuh ngajarin gue loh, ini benar-benar duduk tiap hari sebelahan, gitu. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya dari semua ini. Banyak yang hal-hal yang kita nggak pernah lakuin, bukan nggak pernah lakuin sih, maksudnya jarang kita lakuin di rumah, ternyata sekarang dengan kondisi kayak gini kita bisa lebih banyak waktu untuk yang kita lakuin di rumah kan. Dan jadi tahu Kak kemampuan anak kita di dalam bidang belajar itu sampai mana gitu. Kadang-kadang kan kita taruh mereka di kelas les. Ya kan di kelas matematika atau kelas apa, and then we think it's finished gitu. Atau kita taruh anak-anak sampai jam 3 sore, pas balik, how was your day? Good. What did you learn today? Things. Gitu. Nggak ada jawaban ini. Sekarang tuh ya ampun, detail. Gue sampai tahu tugas anak-anak apa aja. Dari math, social studies, sampai Mandarin. Hebat. Tapi itu Mandarin yang gue gak bisa bantu. Jadi cuma ngawasin aja supaya mereka kerjain. Tapi itu gue yang, ini apa sih, Laushe. Biar Laushe aja yang ngajarin. Chan, dari kecil memang anak-anak gak ada susternya, langsung lo sendiri yang megang? Ada. Don't get me wrong. Gue bukan tiba-tiba ibu-ibu yang bilang, I can do this myself tanpa suster. Enggak sih. Nggak banget, ada sih mbak di sini dan mbaknya dari Indonesia. Cuman kalau soal kayak main ke taman gitu, terus ngajak mereka ke pantai saat masih bisa ya, I would like to do it myself. Okay. Karena di situ kan di building connection-nya gitu. Nggak pengen miss out that moments. Gitu. Ada nggak sih rencana mau bikin konser lagi atau mau bikin album? Aduh, terus nanyanya pas lagi terkurung gini lagi. Kan ada kan bisa dipikir nanti ya, kira-kira nih kalau udah pandemi selesai nih gue mau kira-kira mau bikin show lagi di bulan ini misalnya atau album gitu kan. Pengen. Kalau album sih jujur enggak ya, tapi kalau single-single kayaknya doable. Terus gitu sekarang gue jadi belajar banyak bahwa a lot of things can be done online. A lot of things. Ya, kalau kayak sekarang seorang penyanyi nih ya. Kalau misalkan gue, profesi gue kan harus, tadi gue ceritain gue harus interaksi, jadi harus benar-benar di tempat. Kalau model beda, kalau desainer kan beda. Itu bisa kayak online. Nah kalau kayak penyanyi gini dalam keadaan seperti kayak gini, apakah misalkan ya, gue mau bikin album nih sekarang, jadi ada inspirasi, nanti bikin album, langsung albumnya dipasarin, itu bisa gitu? Nggak bisa, ya? Tapi nggak semudah itu sih Kak, karena gue kan bukan tipe singer-songwriter, produser. Jadi gue biasanya, gue sangat bergantung dengan songwriter. Ada nggak songwriter yang bisa nangkep esensi musik gue, ada yang visi gue gitu. Dan itu trial and error. Kadang-kadang kita udah dapat lagu, pas udah dicoba, ternyata nggak cocok, banyak kayak gitu. Dan gue sangat bergantung juga pada music producer. Gue bisa bilang arahnya gini gitu. I can be the producer, but I'm not a music producer. Jadi sebagai penyanyi gue sangat bergantung pada tim-tim yang lain, songwriter, music producer gitu. Dan untuk produksi juga, kalau penyanyi yang udah punya studio sendiri gitu ya, kayak Tompi, kayak Maya,
of course it's doable gitu. Tapi kalau gue kan enggak. Jadi kalau buat gue halangannya di situ gitu, to make my own production. First of all, I don't have the knowledge for the technical side. Kedua juga nggak punya, di Hong Kong nggak punya ininya, nggak punya timnya. Pernah sih nyoba-nyoba di sini nanya gitu, rekaman di sini berapa, terus produser musik di sini berapa. Kak, nggak make sense. Nggak make sense. Kak, menurut gue gini, kalau gue mau spend money di sini, produksi dan segala macam, marketnya harus di sini. Karena penyanyi di sini, if you already make it, gila banget bayarannya. Gila banget. Udah deh, nggak bakal percaya kalau gue sebutin angka. Tapi kalau udah make it gitu ya, bisa 10 kali lipat penyanyi Indonesia. Itu yang udah ngetop banget. Tapi demikian juga dengan production. Production itu gila, Kak. Di sini mahal banget, dari penari, dari latihan, dari musisi. Gue sempet pikir, apa gue bikin showcase, terus yang nonton orang-orang Indonesia aja deh, gitu ya kan. Maksudnya kan belum pernah nih bikin showcase di Hong Kong gitu. What's stopping me is the crazy budget gitu loh, Kak. Itu cuman show yang mungkin kayak, ada namanya Fringe Club. Fringe Club tuh kayak, bolehlah kayak starter gitu, untuk bikin di situ gitu kan. Gue udah lihat ke sana. Ini deh orang kreatif juice kan, tetep kan. Tapi maksimal kapasitas cuman 150. Terus semuanya ditanggung artisnya, dari mulai musisi, dari mulai alat band, dari mulai loading, dari mulai sound engineer. Gue nggak ada timnya gitu, kan nggak mungkin gue mikirin sisi kreatif, terus gue mikirin loading alat, sewa di mana segala macam. Itu sih kendalanya untuk bikin sesuatu di Hong Kong gitu. So I feel like, terus ada yang ngasih info, gimana kalau coba bikin di music hall, kapasitasnya 450 orang. Sempat mikir 450 di Hong Kong. Ada nggak yang mau nonton gue gitu. Tapi lebih daripada itu adalah, I don't have the team to back up the technical side gitu. Gimana caranya gue masa penyanyinya juga yang nungguin loading barang gitu, sewa band, musisinya. Yang make sense adalah gue bolak-balik aja. Tapi nggak usah sering-sering. Dan cari gig yang bener-bener it's worth to go. Kayak misalnya wedding, yang gede-gede kan, bagus-bagus tuh stage-nya, ya kan? Terus bandnya udah tinggal panggil dari Jakarta. Pokoknya yang udah tau lah standarnya lagunya Shanti kayak apa. Itu suami masih ngizinin kalau misalkan mau show ke Indonesia atau mau show kemana, gitu masih ngizinin? Kan jarang banget juga. Maksudnya nggak sering. Terus udah gitu, dan aku selalu kasih, nggak pernah dadakan gitu. Kalau show kan biasanya, apalagi kalau wedding, kita dibookingnya 3 bulan sebelumnya. Ya, bener kan dia udah jawab bulan apa gitu. Iya, jadi aku udah begitu udah fix, langsung ngomong gitu. Dan enggak sih, selama ini nggak ada kendala, baik-baik aja. Dese loh gue manggilnya. Aman-aman ya. Ya beli. Jadi pokoknya nanti teman-teman tinggal tunggu kira-kira konsernya kapan, kalau udah beres ya, nanti album. Single yang akan nanti. Ini berilmu dulu. Ya. Terus semua diajarin, suruh diem dulu, bertapa, berilmu, menabung waktu, tenaga, energi. Tapi yang penting adalah menurut gue, jangan sampai masa ini nih Kak, taking away our spirit dan our creativity. Itu sih yang susah sih. Karena ada kadang-kadang kita complain too much with the condition, akhirnya jadi taking away our positive energy. Itu sih. Dan it's hard to fight back kalau kitanya juga nggak, ayo berdiri, ngapain kayak jogging dulu keluar, baru balik lagi. Kalau di Hong Kong boleh jogging. Di Singapura juga kayaknya boleh di jogging, tapi harus gerak terus, nggak boleh ngumpul. Ini yang gue dalam bahaya adalah anak-anak minta adopsi anjing. Kalau gue sih udah punya anjing. Nah, itu juga anjing salah satunya yang bikin gue juga senang di rumah, karena kan gue punya anjing 4 kan. Terus itu juga 4, tapi anjing kecil-kecil ya. Bukan anjing yang gede-gede, anjing rumahan. Itu juga jadi kayak terapi buat gue, banyak spend time sama mereka, jadi bisa tahu yang satu lagi apa, misalkan satu lagi sakit, satu lagi ini, satu lagi itu. Jadi lebih tahu kan, biasanya sekarang cuma sama mbaknya doang yang jalan kan, yang diurus. Nah, ini adalah satunya. Udah, jangan biarin anak gue lihat, pasti gue diteror. Gue diteror lagi pasti. Lucu banget, namanya siapa Kak? Ini namanya Max. Nah ini tuh dia udah sakit kulit selama 5 tahun. Jadi gue itu bener-bener kayak ngurus anak sampai cari dokter, nggak berhenti-berhenti. Udah 5 kali ganti dokter. Terus akhirnya ketemulah dengan dokter yang paling terakhir untuk khusus di sakit kulitnya itu, dan dia sekarang udah sembuh. Nah, jadi gue itu kayak
ngerasain sekarang sama kayak Shanti gitu. Aduh, deket ya sama orang yang di rumah, sama mbak gue di rumah, bisa lebih ngobrol. Terus udah gitu bisa tahu kalau dia lagi senang apa nggak senangnya gimana, terus lagi capeknya gimana. Jadi sekarang kayak terapi gitu semuanya. Terus udah gitu gue lebih juga banyak suka video call sama sahabat-sahabat gue gitu kan, gitu-gitu. Jadi kayak rame-rame kan, ya, Zoom rame-rame. lebih kayak attach sekarang gitu ya. Kita tahu masing-masing kita punya kayak dulunya kita kekurangannya kayak gini, sekarang kita nggak boleh kayak gini lagi gitu. Tapi depannya kita Iya. Banyak nih menurutku if we want to pay attention, ini sebenarnya ada banget manfaatnya. Dan walaupun banyak banget ya kerugian di dunia ini dari pandemik ini ya, banyak businesses loss. Aku kan juga punya hotel keluarga di Sukabumi, Kak. Itu gimana tuh? Harus tutup sementara. Dari mulai bulan April tanggal 1. Kita harus bayar gaji, tapi percentage ya, selama 2 bulan insya Allah pengennya buka lagi setelah Lebaran. Tapi ya banyak banget bisnis yang harus menderita gitu dari sini. Di Hong Kong juga banyak banget restoran tutup, banyak banget gym yang harus tutup, salon yang harus tutup gitu. Jadi banyak banget memang kerugiannya dari pandemik COVID ini. Ya, salah satunya ya hotel keluarga yang terpaksa harus tutup insya Allah sementara. Aku sih benar-benar berharap banget ini hanya keadaan sementara aja gitu. There's a light at the end of the tunnel, makanya pengennya tuh semuanya one for all for one gitu. Gue juga yakin kok Indonesia bisa membaik asal ya semuanya pada dikerjain dulu deh gitu. Apa yang mesti kerjain dulu. Kita juga sebagai warga negara harus bisa mengikuti ya peraturan dari pemerintah kan. Nah, soalnya gini Kak, there's only so much pemerintah can do. Kalau kitanya nggak taat, dia mesti gimana gitu. Mungkin juga bisa berkaca dari negara-negara yang udah membaik kayak Hong Kong, Taiwan. Mungkin berita yang kayak gitu harus lebih digali gitu. Ini loh, ini negara ini udah agak membaik karena ini mungkin gitu bisa dijadikan contoh. Saran dari Shanti bagi teman-teman nih generasi muda sekarang, walaupun kita masih kelihatan muda ya kan, itu coba lihat. Maaf ya. Apa saran Shanti untuk generasi muda nih yang ingin berkarir di bidang musik sama bidang film seperti Shanti? Oke. Kalau menurutku adalah sensitive to our capability gitu. Sebenarnya Kak, aku tuh dulu pas lagi hamil di Hong Kong, sebenarnya kan kayak gitu juga, dari mulai aktif banget, terus begitu hamil langsung nggak banyak kegiatan, dan di Hong Kong pula aku nulis buku. Sempet tuh nulis buku, dikeluarin sama Gramedia, buka rahasia, berbagi cerita. Itu actually is all the tips about how to do the entertainment business tuh. Intinya adalah menurutku, satu, in tune dengan talenta kita. Kayak gue bilang, apa bisa ya ini bisa dijadiin karir ya waktu pengen nyanyi. Ternyata begitu ada yang nawarin demo, I grab the chance gitu. Jadi jangan terlalu meragukan diri juga, in tune gitu dengan talenta kita. Terus kedua, yang paling penting menurutku adalah work ethic. Gimana caranya kita berinteraksi dan ngambil ilmu dari orang lain. Kayak dulu tuh gue kalau ngeliatin VJ yang lain, aduh gila keren banget ya, gimana sih jadi mereka gitu. Bukannya nyontek, tapi dijadiin inspirasi. Terus juga jangan ngeyel, be coachable. Be coachable artinya bisa diajarin, bisa dibentuk, bisa diajarin, jangan sotoy gitu. Terus work ethic including come in on time, respecting others, proporsi masing-masing gitu kan. Sekarang kan, maaf, bukan sekarang aja, zaman dulu juga sering banyak penyanyi yang datang sekonyong-konyong 2 jam telat, nggak mau JR, kan banyak. Aku nggak appreciate yang kayak gitu loh. Aku merasa if you wanna have a long career, yang kayak gitu-gitu mending nggak usah deh gitu, nggak usah di-adapt gitu ya nggak sih? Soalnya kan satu kali show itu melibatkan banyak banget orang, banyak ya nggak sih Kak? Ya kan? Dan kalau ada yang berkelakuan kayak gitu, pasti yang rugi juga banyak, ya kan? Ya mungkin kalau lagi keren-kerennya you get away with it, tapi pas lagi turun, siapa yang mau kerja sama Anda? Jangan sedih, banyak ikan di laut, nanti gitu, ya nggak? Do entertainment kan kayak gitu, banyak banget pilihannya gitu. So at the end of the day is work ethics. Terus abis gitu juga keep on preserving what you have. Maksudku latihan gitu. Jangan mikir, oh I'm already great singer, oh I'm already a great actress. No, there's always something to learn. Dan yang keempat mungkin adalah yang tadi aku bilang, don't underestimate a small opportunity. It may seem small at the time, tapi ternyata bisa jadi sesuatu yang everlasting, membuka pintu lain, membuka karir lain ke yang lain-lainnya, hanya mungkin dari pintu yang tadinya dikira kecil. Gitu.
Aduh, seru banget ya ngobrol sama Shanti nih ya. Seru banget. Iya, kangen banget ya. Nanti kapan kalau pas di Jakarta kita ketemu lagi ya kalau ini udah. Harus ya. Insya Allah semua ini berakhir. Kita semua sehat, kita semua dalam lindungan Allah. Makin dekat, makin sayang sama keluarga tercinta. Kalau kangen Zoom ya. Iya pasti ya. Shanti, thank you so much. Aku yang thank you loh, seru sekali. Kalau udah ada linknya, ya obrolannya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman nih semuanya nih ya, mau jadi seperti Shanti gitu. Dalam judul inspirasi. Dalam judul apa? Inspirasi. Conversation with Panca Makmun bersama dengan Shanti. I love you. I love you too. Bye-bye, thank you. Ya. Nah, seru kan ya ngobrol sama Shanti ya. Nah, teman-teman sekarang tahu Shanti itu berawal karirnya dari seorang penari, model, terus mulai masuk ke dunia tarik suara dan dunia acting. Nah, seru kan ya ngobrol sama dia. Sangat inspirasi gitu. Nah, semoga ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.